Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Monica Mega Pertiwi dan juga teman sekelompok saya yaitu Misbah Husudur. Kami adalah mahasiswa Universitas Pamulang yang akan menjelaskan terkait pembangunan ekonomi daerah atas mata kuliah Perekonomian Indonesia yang diampu oleh dosen kami yaitu Ibu Syarifah Ida Farida, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Sebelum ini, kami akan menjelaskan terkait dengan latar belakang pembangunan ekonomi daerah itu sendiri. Setiap daerah mempunyai corak pertumbuhan ekonomi yang berbeda dengan daerah lain. Oleh sebab itu, perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah pertama-tama perlu mengenali karakter ekonomi, sosial, dan fisik daerah itu sendiri, termasuk interaksinya dengan daerah lain. Dengan demikian, tidak ada strategi pembangunan ekonomi daerah yang dapat berlaku untuk semua daerah. Namun, di pihak lain, dalam menyusun strategi pembangunan ekonomi daerah, baik jangka pendek maupun jangka panjang, pemahaman mengenai teori pembangunan ekonomi suatu wilayah yang dirangkum dari kajian terhadap pola-pola pertumbuhan ekonomi dari berbagai wilayah merupakan suatu faktor yang cukup menentukan kualitas rencana pembangunan ekonomi daerah. Keinginan kuat dari pemerintah daerah untuk membuat strategi pengembangan ekonomi daerah dapat membuat masyarakat ikut serta membentuk bangun ekonomi daerah yang dicita-citakan. Dengan pembangunan ekonomi daerah yang terencana, seperti membayar pajak dan penanaman modal, juga dapat tergerak untuk mengupayakan peningkatan ekonomi. Kebijakan pertanian yang mantap, misalnya, akan membuat pengusaha dapat melihat adanya peluang untuk meningkatkan produksi pertanian dan perluasan ekspor. Dengan peningkatan efisiensi pola kerja pemerintahan dalam pembangunan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan, pengusaha dapat mengantisipasi bahwa pajak dan retribusi tidak naik, sehingga tersedia lebih banyak modal dari pembangunan ekonomi daerah pada tahun depan. Menurut Ananda pada tahun 2017, perencanaan pembangunan ekonomi daerah dapat diartikan sebagai perencanaan untuk meningkatkan kinerja penggunaan sumber daya publik yang tersedia di daerah. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi daerah yang dimaksudkan adalah sebuah proses di mana terjadi kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengelola sumber daya yang ada. Selanjutnya, dimungkinkan terbentuknya suatu pola kerjasama atau kemitraan antara pemerintah daerah dengan masyarakat atau sektor swasta sebagai upaya menciptakan tambahan lapangan kerja baru dan menstimulus perkembangan aktivitas ekonomi atau pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Selanjutnya yaitu paradigma baru teori pembangunan ekonomi daerah. Di sini kami memiliki 4 komponen yang kami bagi ada pada konsep lama dan juga konsep baru. Yang pertama yaitu kesempatan kerja. Pada konsep lama, semakin banyak perusahaan, maka semakin banyak peluang kerja. Pada konsep barunya, perusahaan harus mengembangkan pekerjaan yang sesuai dengan kondisi penduduk daerah. Yang nomor 2 yaitu basis pembangunan. Pada konsep lama, basis pembangunan dilakukan berdasarkan pengembangan sektor ekonomi. Pada konsep baru, pengembangan lembaga-lembaga ekonomi baru. Yang ketiga yaitu komponen aset lokasi. Pada konsep lama yaitu keunggulan komparatif didasarkan pada aset fisik. Pada konsep baru, keunggulan kompetitif didasarkan pada kualitas lingkungan. Selanjutnya yaitu sumber daya pengetahuan. Pada konsep lama yaitu ketersediaan angkatan kerja. Pada konsep baru yaitu pengetahuan sebagai pembangkit ekonomi. Pendekatan ini merupakan perumusan kembali konsep-konsep yang ada yang dapat memberikan dasar bagi kerangka pikir dan rencana tindakan yang akan diambil dalam konteks pembangunan ekonomi daerah yang harusnya dilakukan ke depannya. Selanjutnya yaitu peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah. Ada 4, yaitu yang pertama yaitu entrepreneur, koordinator, fasilitator, dan juga stimulator.
Kami akan menjelaskan yang pertama dulu terkait entrepreneur. Dengan perannya sebagai entrepreneur, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis. Pemerintah daerah bisa membuat suatu usaha sendiri seperti BUMD atau badan usaha milik daerah. Aset pemerintah daerah harus dapat dikelola dengan lebih baik, sehingga secara ekonomis dapat menguntungkan. Peran pemerintah yang kedua yaitu sebagai koordinator. Dalam perannya sebagai koordinator, pemerintah daerah juga bisa melibatkan lembaga pemerintah lainnya, dunia usaha, dan masyarakat dalam penyusunan sasaran-sasaran ekonomi, rencana-rencana, dan juga strategi-strategi. Peran pemerintah yang ketiga yaitu sebagai fasilitator. Pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan, attitudinal atau perilaku daerah itu sendiri, budaya masyarakat daerah itu sendiri di daerahnya. Hal ini akan mempercepat proses pembangunan dan prosedur perencanaan serta pengaturan penetapan daerah atau bisa penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan-perusahaan yang telah ada tetap berada di daerah tersebut. Oke, selanjutnya ada tujuan pembangunan ekonomi daerah. Di sini ada dua, yaitu yang pertama mencapai stabilitas ekonomi daerah dan juga mengembangkan lapangan kerja bagi penduduk yang ada sekarang. Pada mencapai stabilitas ekonomi daerah, pembangunan ekonomi akan sukses jika mampu memenuhi kebutuhan dunia usahanya, misalnya lahan, sumber keuangan, infrastruktur, dan sebagainya yang beragam. Hal ini untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan atas fluktuasi ekonomi sektoral yang pada akhirnya akan mempengaruhi kesempatan kerja masyarakat. Pada pengembangan lapangan kerja bagi penduduk yang ada sekarang, tujuannya sebagai perencanaan, pembangunan ekonomi, dan pengerjaan adalah lebih untuk memberikan kesempatan kerja untuk penduduk yang ada sekarang ketimbang menarik para pekerja baru. Ada beberapa strategi pembangunan ekonomi daerah. Yang pertama, ada strategi pembangunan fisik atau physical development strategy. Yang kedua, ada strategi pengembangan dunia usaha atau business development strategy. Yang ketiga, ada strategi pengembangan sumber daya manusia atau human resource development strategy. Yang terakhir, ada strategi pengembangan masyarakat atau community based development strategy. Berikutnya, prinsip dasar pengembangan ekonomi daerah dalam mengenali ekonomi wilayah. Yang pertama, dari sektor pertanian. Program kerjasama dengan pemilik lahan atau pihak pengembang untuk mau meminjamkan lahan yang tidak dibangun atau lahan tidur untuk digunakan sebagai lahan pertanian perlu dikembangkan. Dari jumlah lahan pertanian yang tidak produktif ini dapat diciptakan pendapatan dan lapangan kerja bagi penganggur di pedesaan. Berikutnya, mengetahui perkembangan penduduk dan urbanisasi. Jika metode pendidikan yang ada tidak dapat mengatasi tantangan yang dihadapi, maka ada keperluan untuk mendatangkan tenaga ahli dari wilayah lain untuk memberikan pelatihan yang dapat mensuplai tenaga kerja terampil bagi pengusaha lokal. Berikutnya, sektor pariwisata. Karakter dan pesona dari desa atau kota kecil adalah faktor utama dalam menarik turis. Namun, kegiatan pariwisata bersifat musiman, sehingga banyak pekerjaan bersifat musiman juga, yang dapat menyebabkan tingginya tingkat pengangguran pada waktu-waktu tertentu. Berikutnya, kualitas lingkungan. Dalam suatu wilayah antar kota, desa, dan tempat-tempat lainnya harus ada satu kesatuan. Pemerintah daerah perlu mengenali pola pengadaan sarana umum di suatu wilayah yang efektif, baik di wilayah lama maupun di wilayah pinggiran. Yang terakhir, keterkaitan wilayah dan aglomerasi. Mengidentifikasi kawasan-kawasan yang menunjukkan tanda-tanda aglomerasi dengan seluruh kegiatan dan institusi yang membentuknya. Kemungkinan kawasan ini menjadi pusat usaha dan
Perdagangan tergantung pada jaringan transportasi yang baik, prasarana yang lengkap, tempat kerja yang mudah dicapai, dukungan modal, dan kesempatan pelatihan pendidikan. Prinsip dasar pengembangan ekonomi daerah yang pro-bisnis. Yang pertama, menyediakan informasi kepada pengusaha. Maksudnya, pemerintah daerah perlu terbuka mengenai kebijakan pembangunannya, sehingga pengusaha dapat menggunakannya sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan dalam kegiatan apa usahanya akan perlu dikembangkan. Yang kedua, kepastian dan kejelasan kebijakan. Maksudnya, salah satu kendala berusaha adalah pola serta arah kebijakan publik yang berubah-ubah, sedangkan pihak investor memerlukan ada kepastian mengenai arah serta tujuan kebijakan pemerintah. Yang ketiga, daya saing pengusaha daerah. Kualitas strategi pembangunan ekonomi daerah dapat dilihat dari apa yang akan dilakukan pemerintah daerah dalam menyiapkan pengusaha di daerahnya menghadapi persaingan global. Yang keempat, mendorong jasa dan perdagangan. Maksudnya, persebaran penduduk yang berjauhan dan tingkat kepadatan penduduk yang rendah akan memperlemah sektor jasa dan perdagangan eceran, yang mengakibatkan peluang kerja berkurang. Yang kelima, ruang yang mendorong kegiatan ekonomi. Membentuk ruang khusus untuk kegiatan ekonomi akan lebih langsung menggerakkan kegiatan ekonomi. Pemerintah daerah perlu berusaha mengantisipasi kawasan-kawasan mana yang dapat ditumbuhkan menjadi pusat-pusat perekonomian wilayah. Bahwa strategi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah adalah sangat mutlak diperlukan, serta diterapkan dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah yang bersangkutan. Untuk itu, peran pemerintah sangat penting untuk mendorong bahkan meningkatkan kapasitas pembangunan ekonomi suatu daerah dengan berdasarkan pada kondisi serta potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Dan kami juga memberikan saran bahwa pemerintah dapat lebih berperan aktif dalam mempercepat pembangunan ekonomi daerah, terutama daerah-daerah yang sulit seperti pelosok desa, serta pemerintah dapat memberikan dukungan infrastruktur yang layak agar pembangunan ekonomi daerah cepat penerapannya. Berikut merupakan daftar pustaka yang telah kami gunakan sebagai bahan referensi atas pembuatan materi terkait pembangunan ekonomi daerah. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat, dan jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya pada kolom komentar di bawah ini ya. Terima kasih atas perhatiannya telah menonton video penjelasan ini sampai dengan selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe ya teman-teman.